Ketika beliau bicara tentang toharoh, bukan bicara tentang tuntunan wudu, istinja, dengan beberapa detail-detailnya yang ulasannya sudah banyak dibahas di buku-buku fikih. Meskipun beliau singgung. Tapi kalau di buku fikih tentu jauh lebih lengkap. Karena di sini bahasannya ingin menyingkap bagaimana rahasia dari aktivitas toharoh. Setelah itu masuk ke bahasan sholat. Setelah sholat, masuk ke bahasan berikutnya, seperti yang umum ada pada buku-buku fikih mazhab Syafi'i, dan karena beliau bermazhab Syafi'i, urutannya setelah sholat itu bukan puasa, tapi zakat. Maka di sini kita bisa lihat urutannya zakat. Setelah zakat, masuk ke bahasan puasa. Kemudian haji. Jadi begitu urutannya. Nah, setelah masuk ke bahasan haji, masuk ke berikutnya bahasannya tentang tilawatil Quran dan zikir serta doa. Dan doa, zikir, wirid, nah baru masuk ke bahasan adab-adab sehari-hari. Dimulai dari adab makan dan minum. Lalu adab nikah. Adab mencari pekerjaan. Ma'isyah. Nah, bisa kita lihat urutannya, nikah dulu baru mencari nafkah. Ya. Sebagian memplesetkan cari Aisyah dulu baru mencari Ma'isyah. Nah, itu urutannya. Sebagian mazhab urutannya dibalik. Cari Ma'isyah dulu untuk modal, baru layak mendapatkan Aisyah. Baru mencari pasangan. Nah, masing-masing tentu punya pertimbangan. Kenapa Ma'isyah atau bahasan tentang mencari nafkah didahulukan daripada menikah. Nah, itu pembahasannya nanti di tempat lain, bukan di sini. Karena tema kita fokus ke uzlah. Tetapi kita ingin memberikan sekilas gambaran tentang sistematika pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan bahasan halal dan haram. Nah, baru masuk ke bahasan tentang adab-adab yang berhubungan dengan pergaulan. Adab-adab yang berhubungan dengan pergaulan dengan beragam jenis orang. Nah, adab ini nanti berpasangan dengan bahasan kita tentang uzlah. Jadi ketika kita bicara tentang bergaul, uzlah itu lawannya. Uzlah itu mengasingkan, berarti tidak bergaul. Maka bahasan tentang adab-adab yang berhubungan dengan ulfah, ukhuwah, suhbah, muasyarah, ini adalah adab yang berpasangan dengan uzlah. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa pembahasan ini satu paket atau satu rangkaian. Tetapi tentu ketika kita membahas uzlah, hal itu memungkinkan dibahas terpisah, apalagi ketika kita fokus ke bulan Ramadan, nanti di 10 hari terakhir ada yang namanya i'tikaf. Maka fokus bahasannya di uzlah, bukan di suhbah, apalagi ukhuwah dan muasyarah. Dan yang luar biasa di paparan yang beliau sampaikan ini, kita diberikan panduan atau tuntunan bagaimana mencari teman. Siapa yang layak untuk menjadi teman kita? Apa kriteria teman yang layak dijadikan teman dekat kita? Tentu kalau cuma berteman dalam artian bertemu, berkenalan sepintas, lalu ketemu juga cuma say hello dan seterusnya, kriteria seperti ini tidak berlaku. Artinya bisa jadi kita bertemu dengan orang yang zalim sezalim-zalimnya, bertemu dengan orang yang kasar sekasar-kasarnya, beda dengan kalau kita menjadikan dia sebagai teman dekat. Misalnya, cari teman tuh pilih yang punya kemampuan berakal
atau menggunakan akalnya dengan baik. Karena punya pengaruh yang sangat besar pada pergaulan kita. Kalau orientasi hidupnya, cara berpikirnya terbatas pada hal-hal yang sangat sempit, maka mempengaruhi cara berpikir kita juga sampai pada masa tertentu. Oleh karena itu, kadang-kadang kita membatasi pergaulan dengan maksud supaya proses perbaikan diri kita itu menjadi bisa berlangsung dengan baik. Sebaliknya juga kita bisa memperbaiki orang yang dekat dengan kita. Nah, kalau milih teman saja seperti itu, apalagi milih teman pendamping hidup dalam waktu yang lama. Maka pertimbangannya lebih lama. Pertimbangannya lebih matang. Setelah bahasan tentang suhbah, baru masuk ke kitab tentang uzlah. Nah, ini beberapa pengantar tadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana caranya Imam Al-Ghazali membahas bahasan ini. Karena ini semua kita akan rasakan memang semuanya ingin beliau tempatkan secara proporsional. Supaya jangan sampai begini. Jangan sampai orang ketika masuk ke bahasan tentang uzlah, lalu setelah selesai kajian ini, kemudian uzlah. Kemudian nyampaikan ke teman-teman, Afwan ya, nah pamit mulai besok sudah tidak menggunakan HP Android. Ya. Jadi sudah uninstall WA dan semua aplikasi-aplikasi sejenis. Nah mau uzlah. Ya. Kemudian juga mohon maaf teman-teman nanti kalau menghubungi silahkan nanti ke nomor saya yang ini dan nomor yang lama akan saya tutup ya. Jadi yang tahu hanya semakin terbatas karena mau uzlah. Dalam perkembangannya, apalagi kalau di zaman sekarang ada namanya uzlah nafsiyah, ada uzlah jasadiyah, ada uzlah itu yang berhubungan dengan fisik, kita meninggalkan, mengasingkan. Ya. Tapi ada uzlah nafsiyah, kita tetap berinteraksi, tapi tidak larut. Nah, kita ingin coba membahas terlebih dahulu uzlah itu seperti apa. Berikut beberapa bahasan-bahasan yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita bisa lihat dari bahasan di daftar isi ini, mulai halaman 686 sampai dengan halaman yang di sini 708. Lebih tepatnya 709 ya. Ini bahasannya yang ada di Nah, ini bahasan tentang uzlah. Jadi supaya teman-teman sekalian bisa memahami bahwa bahasan kita ini bahasan yang sebetulnya berpasangan dengan bahasan suhbah atau mukhalatoh, kalau itu lawan dari uzlah. Jadi kalau uzlah itu mengasingkan, kalau mukhalatoh artinya berkumpul, campur. Nah, sekarang kita coba masuk ke bahasan tentang uzlahnya. Tentu kita tidak akan membacakan semua yang ada di bahasan ini, karena kalau kita bacakan semua, sudah bisa dibayangkan, dibacakan, kemudian diterjemahkan, waktu yang ada jelas tidak cukup. Jangankan 1,5 jam, 2 jam pun tidak cukup. Kecuali kalau cuma dibacakan dan terjemah singkat, tanpa ada penjelasan sama sekali. Nah, maka kita akan mencoba untuk menyajikan pokok-pokok bahasannya, dan kita akan menampilkan bagian-bagian yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita semua. Supaya kita bisa memahami bahwa uzlah itu diperlukan tentu pada waktu dan tempatnya. Sebagaimana suhbah atau mukhalatoh juga diperlukan pada waktu dan tempatnya. Nah, beliau mengawali pembahasan ini, beliau mengatakan bahwa kitab uzlah ini atau kitab Adabil Uzlah ini adalah kitab ke-6 dari Rubu' al-Adat.
Setelah rubuk yang pertama ibadat, itu yang pertama, baru kemudian masuk ke rubuk yang kedua, seperempat yang kedua, yaitu rubuk al-adat. Ibadat, kemudian adat. Kalau 4 yang tadi saya sebutkan di awal, 4 itu yang pertama ibadat, yang kedua al-adat, jadi ibadat itu yang berhubungan dengan ibadah, kalau adat ini yang berhubungan dengan aktivitas keseharian. Lalu yang ketiga ada munjiat, hal-hal yang bisa menyelamatkan seseorang. Dan yang keempat, al-muhlikat, yang membinasakan. Nah, kita lihat di sini, beliau mengawali pembahasan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia ini. Ada kecenderungan untuk berinteraksi, tapi juga ada kecenderungan untuk menyendiri. Maka kedua-duanya ini perlu diberikan rambu-rambu. Sama seperti ketika dibahas tentang suhbah atau berinteraksi itu adalah sebuah keniscayaan. Kita sering mendengar ada ungkapan, manusia ini adalah makhluk sosial. Artinya tidak bisa kita hidup sendirian. Tapi gimana caranya? Apakah setiap waktu kita bersama orang? Nggak bisa. Harus ada waktu untuk menyendiri. Tapi apakah menyendiri terus? Juga tidak tepat. Karena ada banyak kebaikan tidak bisa kita dapatkan dengan menyendiri. Jadi akhirnya uzlah dan mukhalatoh itu menjadi keniscayaan. Nah, saya coba tampilkan di baris pertama di situ, bahwa manusia berbeda pandangan tentang uzlah dan mukhalatoh. Jadi ini dua istilah yang berpasangan. Uzlah lawannya mukhalatoh. Atau di judul bab yang sebelumnya dinamakan dengan suhbah atau muasyarah. Ada beberapa istilah, jadi ada ulfah, ukhuwah, yang kira-kira maknanya berdekatan dengan mukhalatoh. Nah, para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama? Lebih utama uzlah atau lebih utama mukhalatoh? Lebih utama menyendiri, mengisolasi diri, atau mengasingkan diri, atau sebaliknya lebih utama kita banyak bergaul dengan orang lain. Nah, biasanya kalau orang yang tidak cukup bahan atau bekal memahami bahasan seperti ini, apa yang dipahami? Yang dipahami adalah hanya sebatas pada beberapa bagian-bagian yang sifatnya global. Maka nanti kita akan lihat jawabannya tidak tepat kalau kita mengatakan yang lebih utama adalah uzlah dalam semua keadaan. Atau yang lebih utama adalah mukhalatoh, yang bergaul dengan orang lain. Yang lebih tepat masing-masing ada waktu dan tempatnya. Maka kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan di bab pertama ada perbedaan pendapat tersebut, kemudian beliau sebutkan ulama-ulama dan mazhab ulama tentang masalah ini. Dan beliau menggunakan istilah mazahib. Ini mazhab-mazhabnya para ulama. Ini sekaligus untuk menjelaskan kepada kita bahwa istilah mazhab itu tidak hanya di bahasan fikih, tapi mazhab juga dikenal di bahasan akhlak, di bahasan tazkiyatun nufus. Kalau di fikih kita mengenal ada imam-imamnya yang 4, berikut imam-imam lainnya yang menjadi ulama di 4 mazhab tersebut, atau imam yang 5 mazhab Zahiri dengan ada Imam Daud Az-Zahiri, Imam Ibnu Hazm. Nah, di 4 mazhab juga demikian. Ada imamnya dan ada ulama-ulama yang mengikuti imam-imam tersebut. Biasanya di setiap cabang ilmu ada imamnya. Tidak selalu sama. Begitu kita masuk ke tafsir, kita menemukan imam-imam yang dianggap pakar ahli di bidang tafsir.
sebut Imam Ibnu Katsir misalnya, atau Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi nama beliau tidak sepopuler di tafsirnya. Kalau begitu masuk di fikih, nama Imam Ibnu Jarir At-Tabari atau Imam Ibnu Katsir tidak populer. Tapi ada nama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Begitu masuk ke hadis, ada imamnya lagi yang lain. Nah, sekarang kita bisa lihat sini. Berkaitan dengan mazhab ini, sebagian ulama, ini pendapat pertama atau mazhab pertama, adalah mazhab yang memilih bahwa uzlah itu lebih utama daripada mukhalatah, daripada berkumpul. Jadi mengasingkan diri itu lebih utama daripada kumpul dengan orang. Siapa ulama-ulamanya? Nah, penyebutan nama-nama imam ini penting. Supaya kita belajar mengenali, ada imam-imam yang kita kenal di akhlak, di bahasan tazkiyatun nufus. Siapa mereka ini? Di antaranya ini ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Ibrahim bin Adham, Imam Dawud At-Ta'i, ada Imam Fudail bin Iyad, ada Imam Sulaiman Al-Khawwas, lalu Imam Yusuf bin Asbat, lalu ada Imam Hudzaifah Al-Mar'ashi, dan ada Imam Bishr Al-Hafi. Ini nama-nama imam yang memilih pendapat bahwa uzlah itu lebih utama daripada mukhalatah. Nah, sebaliknya ada imam-imam, ulama-ulama yang memilih pendapat bahwa yang lebih utama adalah mukhalatah. Yang lebih utama itu ya ta'awun al-birri wat taqwa. Ya. Lebih utama adalah membangun kebersamaan untuk mewujudkan. Nah, siapa ulama-ulama yang memilih pendapat bahwa mukhalatah lebih utama? Ada Imam Sa'id Ibn Musayyib, sebagian membaca Imam Sa'id Ibn Musayyib, lalu Imam Asy-Sya'bi, lalu Imam Ibnu Abi Layla, Imam Hisham bin Urwah, Imam Ibnu Syubrumah, Imam Syuraih, Syarik bin Abdullah, Imam Ibnu Uyainah, Imam Abdullah bin Mubarak, lalu Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam lainnya. Nah, kalau mau ditelusuri, intinya sebenarnya adalah bahwa masing-masing imam tadi ketika menyebutkan pendapat, lalu ada ulama belakangan yang mengatakan bahwa bisa disimpulkan Syafi'i memilih pendapat ini. Ya. Perkataan mereka ini ada yang bersifat masih perlu didetailkan atau dirinci. Maka diistilahkan kalimat mutlaqah. Jadi ungkapan mereka sebetulnya tidak spesifik mengatakan bahwa uzlah lah yang lebih utama. Tapi juga ada sebagian yang menyebutkan alasan kenapa lebih cenderung ke situ. Itulah sebabnya ulama sezaman Imam Al-Ghazali mengumpulkan dan beliau mencoba untuk menyebutkan apa alasan masing-masing. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa ungkapan dari beberapa imam untuk menunjukkan uzlah itu lebih utama. Misalnya Imam Ibnu Sirin, beliau mengatakan al-uzlatu ibadatun. Uzlah itu ibadah. Jadi kalau kita ingin ibadah, salah satu bentuknya adalah uzlah. Imam Fudail bin Iyad mengatakan kafa billahi muhibban wa bil qur'ani mu'nisan wa bil mauti wa'idha. Cukuplah kita Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang
kita cintai, kemudian Al-Quran sebagai teman yang mengisi kehidupan kita di kala sepi, dan kematian sebagai pengingat. Bahkan di tempat yang lain, Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ittakhadallahu sahiban, ya ittakhidillah sahiban wada'in nasa janiban. Jadikan Allah sebagai temanmu dan tinggalkan manusia ke samping. Hanya kesampingkan. Jadi cukuplah mengasingkan diri dan banyak bersama Allah Subhanahu wa taala. Sementara Imam Abu Rabi mengatakan kepada Imam Dawud At-Ta'i, tolong beri saya nasihat. Jawabnya apa? Sum anid dunia. Puasalah dari dunia. Ya, puasalah dari dunia. Dan jadikanlah berbukamu itu adalah akhirat. Coba kita lihat ya, kalimat-kalimatnya itu punya kekuatan makna yang begitu dalam. Ya. Sum anid dunia. Jadi puasalah dari dunia. Jadi kadang-kadang kita punya keinginan tertentu berhubungan dengan dunia. Kita puasa. Insya Allah nanti berbukanya di akhirat. Kita kepingin ini tahan. Kepingin ini tahan. Ada kebutuhan yang tidak bisa dihindari, ya kita tunaikan. Tapi ada keinginan, tidak selalu kita tunaikan. Karena butuh dengan ingin beda. Apalagi kalau sudah menyangkut gaya. Makanya ada sebagian yang menyebutkan bahwa hidup itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya tujuan hidup, itu ibadah. Ada yang namanya kebutuhan hidup. Ada makan, minum, kemudian nanti ada lagi kebutuhan yang lain. Ya, nanti kemudian yang berbahaya adalah kalau gaya hidup masuk mempengaruhi cara kita memenuhi kebutuhan hidup. Jadi makan tapi pakai gaya. Minum tapi pakai gaya. Nah, kadang-kadang kita perlu berpuasa dari dunia dengan yang model seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini, dia sampai mengatakan, ini nasihatnya, wa firra minan nasi firara kamil asad. Berusaha menjauh dari manusia seperti kamu menjauh dari singa. Kalau kita ketemu singa kan kita lari, berusaha untuk menjauh. Karena ini bagi kita adalah binatang yang berbahaya. Kemudian ada beberapa ungkapan-ungkapan yang lain yang semakna dengan itu. Kita bisa lihat di sini ada begitu banyak ungkapan-ungkapan tadi. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan begini, hada waktu sukut wa mulazamatul buyut. Ini adalah waktunya diam dan banyak di rumah. Nah, kayaknya ini pas ketika kita waktu masa pandemi di awal-awal tahun lalu, awal pandemi tahun lalu maksudnya, banyak diam, ini banyak belajar, banyak mengkaji, banyak melakukan aktivitas ibadah sementara dalam rumah untuk keperluan ini. Nah, Imam Ibrahim An-Nakhai dia mengatakan begini, ini ada di baris paling atas. Ya. Tafaqqah tsumma tazil. Belajarlah, tafaqquhlah. Maksudnya tafaqquh fiddin. Setelah belajar, kemudian uzlah lah.
Kemudian juga ada ungkapan dari Robi, dari Imam Fudail bin Iyad, kemudian juga dari Umar bin Abdul Aziz, yang semuanya ini intinya sama. Bagaimana uzlah itu menjadi penting dan kita prioritaskan karena ini lebih menyelamatkan untuk akhirat kita. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang memilih pendapat bahwa uzlah lebih utama daripada mukhalatoh, berkumpul, bercampur dengan orang itu lebih utama daripada uzlah. Argumen dikemukakan, ada sebagian yang menyebutkan dengan menggunakan hadis, meskipun hadisnya dianggap ya, menggunakan Quran juga dan menggunakan hadis, meskipun sebagian hadis itu dianggap penempatannya ada yang tidak sepenuhnya pas untuk tema-tema tadi. Nah, masing-masing mencoba untuk menguatkan argumennya bahwa uzlah lebih utama, mukhalatah lebih utama. Tetapi kalau kita lihat kedua-duanya, sebenarnya uzlah dan mukhalatah itu lebih utama pada waktu dan tempatnya. Karena syariat ini memang dua-duanya ada. Syariat i'tikaf jelas. Itu syariat yang mengajarkan kita untuk uzlah. Maka sekaligus ini titip saran, pesan pada rekan-rekan sekalian. Kalau yang mau i'tikaf yang bagus itu cari tempat yang tidak terlalu banyak pesertanya. Sehingga terlalu padat. Misalnya i'tikaf di sebuah masjid. Ada ruang yang cukup untuk kita lebih banyak menyendiri. Tidak terlalu banyak sering ketemu orang. Nah, termasuk handphone. Jangan sampai i'tikafnya betul di masjid, tapi koneksi internetnya lancar luar biasa. Jadi i'tikaf tapi ya nge-zoom, i'tikaf, kemudian ada pertemuan via Google Meet, i'tikaf tapi rajin update status di akun-akun yang ada termasuk WA, bukan cuma di Facebook, di Twitter, di Instagram. Jadi begitu banyak. Nah, ini tidak tepat dengan tujuan i'tikafnya tadi. Jadi uzlah dan khultah masing-masing ditempatkan pada tempatnya. Nah, untuk mengoptimalkan kedua-duanya, maka akan sangat bagus kita bisa mengoptimalkannya setelah kita mengetahui apa manfaatnya uzlah, kemudian nanti sebaliknya, kalau itu manfaatnya uzlah berarti kelemahannya mukhalatah, atau sebaliknya, apa keuntungan kelebihan mukhalatah yang memang sulit untuk dikerjakan dengan atau ketika orang sedang uzlah. Nah, sekarang kita lihat di bab kedua, manfaat uzlah. Kita lihat Imam Al-Ghazali sebelum membahas lebih lanjut, beliau mengatakan begini. Ini kalau di awal tadi menyinggung sedikit tentang nikah. Imam Al-Ghazali juga di sini menyebutnya anna ikhtilafan nasi fi hadza yudahi ikhtilafahum fi fadilatin nikahi wal uzubah. Pembahasan tentang uzlah lebih utama dan manfaat-manfaatnya, mukhalatah lebih utama dan manfaat-manfaatnya, itu hampir sama dengan ketika orang membahas tentang nikah atau tidak nikah. Menikah itu banyak manfaatnya. Tapi apakah
tidak menikah itu juga tidak ada manfaatnya? Tentu ada. Ya, jalan tengahnya bagi yang belum menikah, manfaatkan secara optimal hal-hal yang bisa dilakukan karena belum menikah. Misalnya gini, sekarang kalau antum-antuna sekalian, ikhwan akhwat sekalian yang belum menikah, kan lebih leluasa melakukan banyak hal. Tidak lagi terikat dengan kalau yang sudah punya istri, apalagi punya anak, kan terikat. Tidak bisa leluasa, kan nggak bisa misalnya mau pergi kemana saja bebas, karena nggak harus terikat dengan siapa-siapa. Sekarang Anda mau belajar, belajarnya pada Ustadz Fulan, tempatnya di mana di Jakarta, Anda pergi ke Jakarta. Itu nggak perlu berpikirnya terlalu panjang seperti ketika orang punya istri dan anak. Ini diajak apa enggak? Kalau diajak nanti gimana seandainya? Nah itu begitu harus dipikirkan. Bahkan cuma urusan makan saja harus dipikirkan. Kalau yang sendirian, maka bisa dengan luasa mau pergi kemana, ketemu siapa, setelah itu langsung nyambung kemana, ketemu siapa. Itu salah satu contoh. Bagaimana uzubah atau bujang belum menikah itu ada beberapa manfaat yang bisa dioptimalkan. Kalau punya kelemahan pasti dibanding kalau yang nikah. Makanya kemudian diistilahkan dengan dalam bahasa nikah itu berhubungan dengan menyempurnakan agama. Berarti ada fadilah, ada keutamaan nikah. Dan begitu seterusnya perdebatannya mencoba menonjolkan apa kelebihan, keunggulan masing-masing. Tentu kalau bahas tentang nikah, keutamaannya di bahasan rubuk yang pertama yaitu rubuk ibadat berhubungan dengan nikah. Nah, uzlah dan mukhalatoh juga demikian. Apa manfaat-manfaatnya uzlah? Harapannya supaya kita bisa memaksimalkan kesempatan ketika Allah berikan kesempatan pada kita untuk uzlah. Di antaranya yang pertama di sini adalah faidah pertama at-tafarruhu lil ibadah. Bisa fokus ibadah. Wal fikri wal istinasi bimunajatillahi ta'ala an munajatil khalqi. Bisa fokus pada ibadah. Bisa fokus pada berpikir, merenung, termasuk fokus menyendiri, bermunajat dengan Allah SWT. Daripada kita ngobrol dengan sesama kita. Orang kalau ingin ibadah dengan optimal, kita bisa rasakan, itu bisa menemukan suasana khusyuk, ketenangan, penghayatan, dengan uzlah. Sekarang yang paling gampang begini, sekarang kalau kita membaca Quran, baca Qurannya di tempat terbuka, banyak orang, apalagi banyak orang lewat, banyak orang lalu lalang, sulit itu. Tapi kalau seandainya, saya ulang lagi, jadi maaf ini, sinyal agak putus. Ya, maaf, dari ketutup, ya, kepencet. Jadi ketika orang ingin fokus beribadah, fokus berzikir, fokus membaca Quran, fokus berdoa, dan sekian banyak ibadah, ketika kita menyendiri, kesempatan untuk bisa konsentrasi, mengosongkan pikiran dari hal-hal yang mengganggu konsentrasi tersebut akan lebih mudah. Contoh paling gampang kalau kita sholat. Sholat sendirian. Sholat sendirian itu kita bisa lebih menikmati sholat kita. Karena tidak banyak yang mengganggu. Dan kita juga nggak perlu mikirkan orang lain.
Kalau kita jadi imam, kita bisa leluasa. Anda sempat mendengar cerita salah seorang akhwat di Bandung yang karena punya hafalan banyak, sholatnya di kos-kosan dan sendirian, bisa leluasa. Ada yang cerita katanya sholat duhurnya itu selesai jam 1. Karena ternyata selama sholat sendirian itu, di sholat duhur ketika ditanya, kok lama gitu? Emang baca apa? Ternyata membaca surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah dikhatamkan. Nah, bisa leluasa. Artinya bisa leluasa dan enak mau baca Al-Baqarah, Ali Imran. Bisa lebih leluasa. Karena apa? Tidak terikat dengan siapa-siapa. Fokus. Dan kita bisa, kalau kebetulan punya hafalan kita keluarkan, kita gunakan ketika kita sendiri. Nah, itu uzlah. Sendirian, di kamar, di kos-kosannya. Sementara kalau yang di masjid, nggak bisa begitu. Kalau Anda sebagai imam, nggak bisa. Harus mempertimbangkan kondisi makmum. Kalau sebagai makmum, harus menyesuaikan imam. Kita mau baca panjang, imamnya sudah rukuk. Ya, harus menyesuaikan. Nggak bisa kita teruskan bacaannya sampai imamnya sujud, duduk, sujud lagi. Kita masih terus menyelesaikan bacaannya. Kita harus menyesuaikan. Begitu imam rukuk, ya kita menyesuaikan untuk segera rukuk. Dan begitu seterusnya. Nah, ini namanya tafarruq. Dan kita bisa merasakan suasana seperti itu kalau kita lebih banyak menyendiri. Kita bisa lihat coba Imam Al-Junaid mengatakan, Ana ukallimullaha mundu salasina sanah. Saya berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala selama atau sejak 30 tahun. Wan nasu yadhunnuna anni ukallimuhum. Dan orang mengira saya berbicara sama mereka. Padahal apa? Saya sibuk melibatkan diri dengan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faidah pertama, faidah uzlah yang pertama, bisa fokus ibadah. Kalau ingin coba praktekkan nanti pada 10 hari terakhir atau pada saat kita berada di rumah. Yang di kos-kosannya, kemudian memperbanyak aktivitas ibadah di kamarnya. Yang kedua, faidah uzlah yang kedua adalah at-takhallusu bil uzlati anil ma'asi allati yata'arradul insanu laha ghaliban bil mukhalatati. Bisa selamat dari berbagai maksiat yang umumnya dilakukan oleh orang karena berinteraksi dengan orang lain. Wa yaslamu minha fil khalwati. Dan dengan berkholwat, dengan beruzlah kita akan selamat. Apa bentuknya? Nah, bentuk maksiat yang umum dilakukan oleh orang kalau sudah kumpul. Bahasa sekarang orang ngerumpi. Di sini yang pertama adalah ghibah. Di mana-mana ghibah itu harus ada pasangannya. Kan nggak ada ceritanya misalnya gini. Ini fulan ini lagi ghibah. Dengan siapa? Sendirian. Ya pasti ada rekannya. Kalaupun dia cerita di media sosial, tapi ada yang diajak ngobrol, kan begitu. Kalau interaksi langsung berdua, bertiga, atau sampai puluhan, ratusan, bahkan jutaan orang. Karena dia ngobrol sendiri, tetapi dibuat di tempat terbuka. Jadi itu jelas bukan uzlah namanya, karena itu media sosial, bisa diakses oleh semua orang. Dan untuk bahasan ghibah nanti ada tempatnya di belakang. Tetapi ini contoh, kalau kita ketemu orang, kita sulit untuk selamat dari itu. Apalagi begini, kalau kita ketemu orang yang mulutnya itu gatel kalau nggak ghibah. Ketemu misalnya, ini ibu-ibu ya, misalnya ibu-ibu ketemu ibu-ibu. Atau sama kaum wanita misalnya. Kita ketemu,
Mbak, sudah tahu belum? Anu tuh ternyata begini, anu begini. Jadi cerita, dan itu kalau nggak ada temennya, itu nggak jadi ghibah. Dulu saya punya teman ketika masih belajar di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, di asrama. Saya pernah ngerjain orang yang suka ngerasani orang lain. Pas dia cerita begitu, tahu nggak? Itu pas kebetulan kalau nggak salah ngobrolin tentang salah seorang guru, salah seorang ustadz. Ya, cerita, tahu nggak kemarin begini, begini-gini, lalu cerita. Nah, yang mendengar ini langsung nembak dengan tanya, siapa? Ini ustadz ini. Bukan, siapa yang nanya. Begitu mendengar kalimat itu langsung berhenti. Karena aslinya, kalau ada yang ghibah gitu kan, kita sebenarnya punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Tapi kadang-kadang kita pekeuh lah, sungkan. Teman sendiri, teman akrab. Apalagi kalau kita langsung mengingatkan begitu, bisa kemudian dijauhi dan dikomentari macam-macam. Nah, yang kedua, namimah. Namimah itu membawa berita dari satu orang ke orang yang lain, kemudian menyebabkan muncul permusuhan. Orang istilahkan biasanya terjemahkan dengan mengadu domba. Kemudian riya. Yang namanya riya itu hanya bisa dilakukan kalau ada orang lain. Kalau ikhwan akhwat sekalian, sendirian, bagaimana mau riya? Caranya riya itu gimana? Caranya riya sendirian. Kan nggak ada riya sendirian. Riya itu ingin dilihat oleh orang lain. Lalu orang yang melihat gimana? Orang yang lihat ada banyak atau ada beberapa orang. Maka itu hanya bisa dilakukan kalau ada pasangannya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, as-sukutu 'anil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Diam dari amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kan ada perintah amar ma'ruf nahi munkar. Kita diam itu dosa. Maka pada saat kita uzlah yang merupakan ibadah, alhamdulillah kita jadi selamat. Terlepas dari dosa tersebut. Kan hadisnya jelas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Atau menggunakan hadis ini, idza ra'an nasul munkara falam yughayyiruh ausaka ayya ummahumullahu biiqabin. Jika orang-orang melihat kemungkaran kemudian mereka tidak mengubahnya, maka bisa jadi Allah akan menimpakan azab kepada mereka semua. Baik yang melakukan kemungkaran atau yang mendiamkan. Ada yang menghubungkan hadis ini dengan kejadian bencana yang terjadi di NTT berhubungan dengan pelegalan miras dan kemudian sosialisasi miras produk khusus yang dibuat dan dilakukan secara terang-terangan di tempat terbuka. Nah, apakah itu dibolehkan berdalil menggunakan hadis ini? Pada kasus tersebut tentu bisa. Dari sisi bahwa ketika kemungkaran itu dilakukan secara terang-terangan, dilegalkan, kemudian yang lain memilih diam. Di sini kalimatnya falam yughayyiruh. Tidak berusaha untuk mengubahnya. Bentuk mengubahnya gimana? Nasihati, ngasih masukan, dan seterusnya. Nah, ini faidah yang kedua dari faidah dari uzlah. Nah, kemudian kalau kita berinteraksi dengan orang, juga ada namanya di sini, saya ambilkan potongan katanya, potongan kalimatnya, musaraqatut tab'i.
mencuri tabiat. Maksudnya begini, kalau orang terbiasa berinteraksi dengan orang tertentu, biasanya ada kecenderungan mencuri tabiat orang tersebut. Misalnya, kalau orang ya biasa ketemu dengan, kalau di sini beliau sebutkan orang fasik. Orang fasik itu macam-macam. Orang fasik itu bisa orang yang suka misuh-misuh, orang yang suka maksiat dengan durhaka maksiatnya. Itu kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, pada tahap awal bisa jadi ada resistensi, ada nufroh, ada resistensi terhadap kemungkaran dan hati ini merasa berat. Sekarang kalau gini, kita biasa ngomong baik, kemudian ketemu dengan teman yang kalau ngobrol itu yang namanya binatang biasa keluar dari mulutnya dan biasa-biasa aja, rasa sangat biasa, menyebut hewan berkaki 4 ya, itu biasa sekali. Nah, kita yang tidak terbiasa tentu akan merasa berat di awalnya. Tapi coba bergaul lagi yang kedua, hari ketiga, keempat, kelima, apalagi sudah 10, 20, 30 kali, nah sudah mulai. Kepekaannya mulai tumpul. Awalnya kita ketika mendengar pertama kali orang menyebut binatang berkaki 4 tadi, kita langsung astagfirullah. Ini parah sekali ini. Jadi responnya tuh kuat sekali, penolakannya. Atau diistilahkan di sini istisqalnya, merasa beratnya. Hal ini berat sekali. Duh, gimana ya? Ini gimana ya? Ini ikhwan ngaji, penampilan lahiriahnya meyakinkan sebagaimana layaknya orang yang ngerti agama, tapi kok bahasanya begitu ya? Awalnya begitu, tapi nah begitu juga ketemu dengan orang yang begini dan ya begini begitu, apapun bentuknya, kalau dia orang-orang yang punya tabiat-tabiat buruk, biasanya kita suka mencuri tabiat tersebut. Akhirnya lama-kelamaan kita merasa tidak ada resistensi lagi. Kita tidak merasa bahwa itu perbuatan yang berat. Coba kalau tiap hari kita mendengar nama binatang tadi. Yang aneh itu kadang-kadang saking seringnya orang mengucapkan beberapa cacian, makian, termasuk nyebut nama binatang. Binatang berkaki 4 misalnya. Nah, karena itu banyak digunakan di beberapa daerah, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa daerah, termasuk bahasanya kaum milenial. Nah, ketika itu diucapkan, resistensi kita tuh nggak kuat. Ketika itu sudah berulang-ulang, sampai akhirnya kita belum mengucapkan, dan kita tidak melakukan. Tapi penolakan kita semakin lemah. Awalnya tuh ketika kalimat itu diucapkan, celup gitu ya. Kita seperti ditonjok, ya. Seperti dipukul atau seperti ditusuk. Sakit kali mendengar kata itu. Tapi begitu yang kedua, ketiga, apalagi sudah 20-30 kali, sampai kadang-kadang tanya, gimana kemarin ke sana perjalanannya? Wah, langsung nyebut nama binatang dulu, baru jawab. Misalnya kalau pakai bahasa Jawa misalnya, wah titik-titik tenan aja. Tadi nama binatangnya disebutkan dulu. Baru kemudian cerita. Padahal cuma nanya biasa aja, kita ngobrol dan nanya, gimana kemarin perjalanannya? Wah ini tenan. Titik-titik tenan. Kalau titik-titiknya itu bukan cacian makian. Nah itu namanya musaraqatut tab'i. Suka mencuri. Jadi ketika uzlah, sebetulnya kita sedang membenahi itu. Membersihkan. Dan kita coba rasakan, kalau kita hidup di lingkungan yang nggak pernah dengar kata-kata tersebut.
nggak pernah dengar kata-kata tersebut. Begitu sekali mengucapkan, kaget. Begitu ya? Nah, tapi sebaliknya yang biasa mengucapkan itu, merasa santai aja biasa. Emang kenapa gitu. Nah, ini manfaatnya uzlah. Jadi kita akan merasakan manfaat dari kita mengasingkan diri, selamat dari hal-hal yang merusak seperti itu. Manfaat ketiga, al-khalasu minal fitani wal khusumat. Kita terbebas dari berbagai bentuk fitnah, permusuhan, percekcokan, pertengkaran, konflik, friksi. Karena apa? Kita mengasingkan diri. Sehingga kita bisa lebih menjaga agama kita ini. Maka ada namanya siyanatuddin, menjaga agama kita ini. Merawat. Jadi agama ini perlu dirawat. Nah, cara merawatnya, inilah yang kemudian diistilahkan dengan nama tarbiyah, membina, atau tazkiyah, menyucikan. Yang prosesnya dimulai dengan takhliyah, kita kosongkan. Kosongkan hati ini, baru tahliyah, baru diisi. Jadi agama ini kita jaga. Jiwa kita ini juga harus dijaga. Gimana caranya? Ya caranya salah satunya pada saat kita dapat kesempatan uzlah, manfaatkan sebaik-baiknya. Ini kok sepi ya? Ya, pas sepi gini kita manfaatkan untuk hal-hal yang bisa menyepi, menyendiri. Tapi pada saat kita perlu kumpul dengan orang lain, manfaatkan waktu kita untuk berkumpul dengan semaksimal mungkin. Nah, coba kita bisa lihat bagaimana rusaknya kita ini ketika kumpul dengan orang-orang, apalagi orang-orang yang ada di sekeliling kita ini bukan orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan, tapi yang justru sebaliknya. Nah, kalau yang seperti itu pasti punya pengaruh. Yang pengaruh pada diri kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitan nasa marajat uhuduhum wa khafat amanatuhum wa kanu hakadha." Jika kamu melihat orang-orang, ya, orang-orang sikap mereka terhadap janji itu sudah mulai sering tidak menepati. Lalu amanah mereka juga menjadi enteng sekali. Jadi sudah mulai tidak amanah. Wa kanu hakadha. Dan mereka itu seperti ini. Lalu beliau mencoba untuk menggambarkan dengan jari jemari yang satu dengan yang lainnya dimasukkan. Nah, intinya suasananya nggak karuan. Orang yang tidak amanah diberi kepercayaan. Orang yang amanah malah justru dituduh. Maka kemudian jadi sampai-sampai orang kalau melihat yang muncul di media, berarti yang benar adalah kebalikannya. Kebalikannya. Kalau ada orang yang mendapatkan pujian karena hal tertentu, harus dicurigai, jangan-jangan ini cuma pencitraan. Nah, karena saking rusaknya zaman, rusaknya amanah, kemudian sebaliknya yang amanah itu dituduh dengan tuduhan ini itu, maka Nabi SAW kemudian ketika menyampaikan itu, sahabat bertanya, "Fama ta'muruni? Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada?" Perintah Nabi SAW, "Ilzam baitaka." Tinggal di rumahmu. Wa amlik alaika lisanaka. Kendalikan lisanmu. Termasuk kalau sekarang ini, nek nulis di media sosial, hati-hati. Wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkiru. Sudah, ambil aja apa yang kamu ketahui dan tinggalkan yang kamu ingkari. Wa alaika bi amril khassah. Dan sudah, fokuskan, sibukkan dirimu untuk ngurusi dirimu sendiri. Wa da' angka amrul ammah. Dan tinggalkan urusan-urusan tadi. Nah, tentu bahasan nanti
tentang amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pasangan bahasan ini ada tempatnya. Tapi kita ketika dalam kondisi seperti itu, kita tidak bisa ngingkari, tidak bisa nasihati, tidak bisa memberikan masukan, kemudian kemungkaran yang ada begitu kuat, kita termasuk orang-orang yang lemah, maka kemudian kalau memilih pilihan uzlah, kita manfaatkan gimana caranya semakin mendekatkan kepada Allah SWT dan menyelamatkan diri dari hal-hal seperti itu. Tapi nanti tentunya pada saat dan waktunya ketika kita harus keluar untuk melakukan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita lakukan. Nah, faidah yang keempat adalah al-khalasu min syarrin nas. Selamat dari keburukan kejahatan manusia. Jadi kalau orang nggak ketemu orang lain, uzlah itu bisa selamat dari orang lain. Apa bentuk selamat dari orang lain itu? Bisa jadi fa innahum yu'dzunaka marratan bil ghibah. Kadang-kadang mereka menyakiti kita dengan ghibah. Marratan bisu'idz dzan. Dan kadang-kadang dengan berprasangka buruk. Jadi mereka berprasangka buruk pada kita. Ini ambilkan contoh menggunakan hadis tentang hak-haknya jalan. Coba kalau kita lewat di sebuah gang. Kemudian di situ ada yang nongkrong. Kalau kita lewat. Kan tidak mustahil bahwa kita lewat kemudian mereka ghibah pada kita. Atau su'udzon. Lalu kita dikomentari macam-macam. Termasuk sebagai tuhmah. Dituduh macam-macam. Sekarang kalau kita lewat, terus bawa plastik. Plastiknya plastik transparan, isinya gorengan. Kan kita nggak akan selamat dari omongan orang lain. Komentari gorengan, tapi dikomentari gorengannya. Ada yang komentari plastiknya. Itu kan sebetulnya nggak higienis. Gorengan kemudian ketemu plastik. Apalagi kalau kita lihat bahannya dan adalah komentarnya tentang macam-macam. Setelah itu ada yang komentar tentang minyaknya. Ini gorengan. Padahal kalau gorengan yang dijual di beberapa tempat itu kan minyak yang digunakan minyak yang kesekian kalinya dan jadi komentar macam-macam. Kita cuma lewat. Kita tidak berkomentar kepada orang, tetapi apa? Mereka yang komentar. Dan komentarnya macam-macam. Nah, orang yang uzlah, orang yang selamat dari itu. Karena apa? Karena mengasingkan diri. Sehingga kita tidak disu'udzoni oleh orang lain. Kita tidak diribahi oleh orang lain. Dan kita tidak dituhmahi atau tidak dituduh oleh orang lain. Ini manfaat yang keempat. Kemudian manfaat yang kelima, ayyang qati atom unnasi anka wa yang qati atom uka anin nas. Ambisi orang lain terhadap kita atau ambisi kita terhadap orang lain juga jadi terputus. Dengan apa? Dengan uzlah. Dengan uzlah, akhirnya kita jadi jadi kita bisa selamat. Sekarang gini, kalau kita kumpulin orang, lihat orang lain HP-nya bagus. Kan diantaranya itu jadi berhubungan dengan imlak, barang milik orang lain. Orang punya ini kepingin. Kalau uzlah kan dia nggak kepingin. Uzlah nggak jadi nggak kepingin itu. Kita ketemu orang, kok HP-nya bagus, mahal ini. Ada anu begini dan setelah kalau bukan HP lihat tasnya bagus, kepingin. Atau tas kita yang bagus orang lain jadi kepingin, nah itu juga jadi susah. Nah kita jadi selamat dengan uzlah itu. Dan faidah yang keenam, yang terakhir, manfaat yang keenam dari uzlah adalah kita selamat dari menyaksikan orang-orang yang malas, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu,
dan sejenisnya. Maka kalau kita sekarang, tentu kalau yang punya akun di media sosial, jangan sekali-kali berteman dengan orang-orang yang ya malas lah, dungu, bodoh, dan seterusnya. Ada sebuah perusahaan IT, ketika seleksi karyawannya, ya, salah satu cara seleksinya adalah mereka diminta untuk, calon karyawan itu diminta untuk menuliskan akunnya, baik itu Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Kemudian ternyata salah satu cara seleksinya adalah dengan dilihat dari pertemanannya. Kalau berteman dengan fulan dan fulan yang dianggap dungu dan menyebarkan fitnah atau dan seterusnya, maka dikhawatirkan penyakit itu menular pada yang bersangkutan, jadi perilakunya juga nggak jauh dari itu. Maka kemudian nggak dimasukkan. Nah, itu manfaat dari uzlah. Nah, tentu kalau ada manfaat dari uzlah, kemudian ada kelemahan dari uzlah. Maka masing-masing, sekali lagi, masing-masing diposisikan sesuai dengan porsinya. Kalau tadi pada waktunya kita uzlah, kita maksimalkan ke 6 hal tadi, atau kalau tidak ke 6-nya, ke 6 hal tadi, paling tidak sebagian yang kita bisa maksimalkan. Sebaliknya, pada saat kita sedang berkumpul dengan orang lain, sedang mukhalatah, maka kita juga maksimalkan manfaat yang bisa kita dapatkan. Tentu, ini berarti inilah kelemahan dari uzlah. Makanya dinamakan afatul uzlah. Kalau kita menyebut afatul uzlah, berarti ini manfaat dari suhbah. Manfaat dari kita banyak bergaul dengan orang. Karena kalau kita uzlah, kita tidak bisa mendapatkan ini. Betul kita mendapatkan beberapa hal tadi, tapi kita tidak bisa mendapatkan beberapa hal yang lain. Nah, apa penyakitnya? Atau manfaat dari mukhalatah, biar lebih gampangnya. Manfaat dari mukhalatah ini, kita sebutkan singkat saja poin-poinnya. Yang pertama, at-ta'lim wa ta'allum. Kegiatan belajar mengajar itu ya aslinya pasti berinteraksi dengan orang. Sampai seperti kita sekarang, kita secara fisik tidak bersama di dalam satu tempat. Ya. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak berinteraksi sama sekali. Ini manfaat yang pertama. Jadi kita taklim dan ta'allum. Kita belajar, kita memerlukan kehadiran orang. Ada yang mengajarkan, ada yang belajar. Berinteraksi. Nah, kita sulit untuk belajar dengan sepenuhnya dengan uzlah, meskipun bisa saja dengan menggunakan buku kita belajar. Tapi ada bentuk belajar yang memang tidak bisa selalu hanya dengan mengandalkan menggunakan buku. Kita belajar pada guru kita membimbing, memberi masukan, nasihat pada kita, cara dengan berinteraksi langsung. Yang kedua, manfaat dari mukhalatah, manfaat dari kumpul-kumpul dengan orang lain, la an-naf'u wal intifa'. Memberi manfaat dan mengambil manfaat. Apa bentuknya? Ya, diantaranya kita mencari nafkah. Cari ma'isyah tadi. Cari nafkah, ma'isyah itu ya pasti berinteraksi. Mau namanya jualan, mau namanya bekerja yang berhubungan dengan jasa, berinteraksi dengan orang. Karena kita dapat uang dari orang lain. Atau orang lain mendapat uang dari kita. Kan ini interaksi. Nah, ini cuma salah satu bentuknya. Tentu banyak bentuk-bentuk yang lain. Dan tidak semuanya berurusan dengan dunia. Yang berhubungan dengan akhirat pun demikian. Kalau kita bersedekah, kan ada orang lain, ada objeknya. Ini berinteraksi. Meskipun kita bisa mencoba menutupi supaya jangan sampai ketahuan kita yang memberi, iya, tapi tetap ada interaksi. Tidak sepenuhnya uzlah. Yang ketiga, at-ta'dibu wa ta'addubu. Mendidik dan dididik atau membina
dan dibina. Kalau kita ingin mendidik diri kita bisa banyak berkesempatan melakukan, orang istilahkan riyadhah, dengan latihan-latihan, misalnya latihan untuk tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, dan yang lainnya. Ini kita bisa lakukan. Ya. Mendidik orang juga begitu. Apalagi kalau yang berperan sebagai pengajar di pesantren, bukan cuma transfer ilmu, bukan cuma taklim, tapi juga takdib, melatih mereka membiasakan dengan beberapa kebiasaan. Nah, ini namanya takdib dan ta'adub. Ya. Kemudian manfaat yang keempat, al-istiqnas wal inas. Kita lebih merasa nyaman, menjadi lebih merasa tenang dengan diri kita berkumpul dengan orang lain. Lalu kita merasakan ada kepuasan batin, ketenangan, yang itu memang pada sebagian aktivitas dengan kumpul. Coba kita lihat bagaimana penuturan Imam Ibnul Qayyim ketika menceritakan bahwa ketika kami ini sudah mulai jenuh, malas, lalu kami menghadiri majelisnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baru ketemu saja sudah semangatnya naik. Semangatnya naik, semangatnya muncul. Nah, itu menunjukkan bahwa ada suasana yang terbangun dari mukhalatah, dari ketemu. Kadang-kadang kita mendengar cerita orang, dengan kita menyaksikan langsung, kan berbeda. Laisal khobaru kal mu'ayanah. Begitu sabda Nabi SAW. Yang namanya berita, cerita dengan lihat langsung beda. Ini ada teman-teman yang cerita, kami kemarin baru berkunjung ke tempatnya Ustadz ini. Lalu alhamdulillah kemarin itu beliau begini, itu diceritakan semua. Dan kesannya akan kuat kalau berinteraksi langsung. Dengan kalau kita cuma dengar cerita. Karena kita menyaksikan langsung bagaimana, Masya Allah, beliau begitu sederhana. Sederhana itu kita tahu tulisannya. Tapi penerapan sederhana itu ketika dipraktikkan oleh seseorang, kan kesannya akan sangat kuat. Ketika kalau kita lihat langsung. Dengan kalau kita cuma mendengar. Kemarin tuh, nah itu akan berbeda. Tapi yang jelas salah satu caranya adalah dengan berinteraksi. Lalu yang kelima, fi naili tsawabi wal inalatihi, untuk mendapatkan pahala. Banyak aktivitas ibadah, pahala itu didapatkan dengan bersama-sama. Apalagi ibadah yang diistilahkan syiar. Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha, itu pasti ketemu orang. Maka kita nggak bisa ibadah, gimana caranya ibadah yang nggak ketemu orang lain. Nggak ada. Ibadah itu ada yang ketemu dan ada yang nggak ketemu. Kita Jumatan nggak ketemu orang lain itu susah. Nggak ada. Memang Jumatan pasti ketemu orang lain. Sebab Jumatannya di masjid. Masjidnya isinya orang-orang. Meskipun kita berusaha untuk berada di soft paling belakang, sembunyi, tapi kan kelihatan. Mau kelihatan pas masuknya atau pas keluarnya. Sulit untuk tidak diketahui orang lain. Tidak diketahui oleh sebagian orang, iya. Tapi diketahui oleh sebagian yang lain. Apalagi kalau sudah nolong orang, mulai dari menjenguk orang sakit, mengurus jenazah, itu kan semuanya ibadah-ibadah yang melibatkan orang lain. Maka kita bersama-sama. Faidah yang keenam adalah tawadhu. Nah, tawadhu itu kita pun mengatakan fulan itu tawadhu. Itu dengan apa? Dengan berinteraksi. Bagaimana kita bisa menyimpulkan fulan ini tawadhu? Sementara kita nggak berinteraksi atau yang bersangkutan nggak berinteraksi dengan kita. Dari mana kita menyimpulkan? Kan kita nggak pernah menyimpulkan orang ini tawadhu, tapi nggak pernah keluar rumah. Masya Allah beliau ini tawadhu. Oh, enggak.
belum diukur tawaduknya dengan cuma di dalam rumah. Termasuk pendiam. Masya Allah, beliau ini pendiam. Pendiam itu gimana caranya? Nggak kumpul dengan orang. Ya kumpul dengan orang, baru kita lihat, oh ini pendiam. Nah, banyak hal yang kita dapatkan dari berinteraksi. Dan yang terakhir, at-tajarub. Tajarub itu artinya pengalaman. Yang namanya pengalaman dari orang lain kita dapatkan dengan interaksi. Dengan mukhalatoh. Dan kumpul. Nah, ini cerita pengalamannya. Kemudian bahkan ketika menceritakan tuh sambil nunjukkan. Nah itu juga bentuk dari interaksi. Kadang-kadang kita cuma diem aja. Udah cerita, tapi sambil kita lihat, nah ini bentuk dari mukhalatoh. Dan itu akan kesannya sangat kuat ketika kita berinteraksi dengan orang-orang seperti ini. Dengan cara berkumpul, bertemu. Nah, itu bahasan yang berhubungan dengan uzlah dan pasangannya mukhalatoh. Nah, maka masing-masing tentu ada porsinya. Kita bisa mengoptimalkan uzlah pada waktu dan tempatnya. Dan kita juga mengoptimalkan mukhalatoh pada waktu dan tempatnya, sehingga dua-duanya bisa kita raih kebaikannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.